Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuka Puspanegara dari kelas A1 Manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi bab 7. Sebelum saya menjelaskan teori-teori motivasi, kalian perlu tahu dulu apa itu motivasi. Motivasi adalah proses psikologis yang mendasar dan merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan sesuatu perilaku seseorang. Motivasi terdapat di dalam diri manusia yang tidak terlihat dari luar. Motivasi menggerakkan manusia untuk menampilkan tingkah laku ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Yang tampak dari luar hanyalah tingkah laku dari manusia itu, yang bisa dapat saja dilandasi oleh berbagai ragam motivasi di dalamnya. Lalu di sini ada model dasar teori motivasi. Yang menjadi aktivator atau penggerak dari tingkah laku manusia sebetulnya adalah hanya suatu kebutuhan yang dirasakan oleh manusia tersebut. Tingkah lakunya kemudian diarahkan pada suatu tujuan yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini ada tahapan-tahapan teori motivasi. Yang pertama itu kebutuhan harapan, lalu ada tingkah laku, dan yang terakhir ada tujuan. Nah, lalu ada dua teori motivasi. Yang pertama itu teori isi, dan yang kedua adalah teori proses. Di teori isi ada beberapa perilaku yang terdiri dari teori hierarki kebutuhan, lalu teori IRG, teori 3 motif sosial, dan teori 2 faktor. Dan di teori proses ada beberapa teori yang terdiri dari teori equity, teori ekspektasi, dan teori penetapan sasaran. Nah, lalu di sini ada teori isi. Tadi yang pertama kan ada teori hierarki. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori hierarki. Dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1954, merupakan teori motivasi pertama yang memperhatikan unsur-unsur kebutuhan non finansial yang ada pada diri manusia. Lalu penekanan teori hierarki kebutuhan adalah bahwa kebutuhan akan bergeser ke tingkat yang lebih tinggi jika kebutuhan tingkat sebelumnya telah terpenuhi. Menurut teori Maslow, motivasi terdiri dari 5. Yang pertama ada teori fisiologis, yang kedua ada teori keamanan, yang ketiga ada teori sosial, yang keempat ada teori esteem, dan yang kelima ada teori aktualisasi diri. Yang tadi ada yang ke-1 dan sekarang ada yang kedua dari teori isi, yaitu teori IRG. Teori IRG merupakan revisi dari teori hierarki kebutuhan Maslow dengan menggunakan penelitian empiris. Lalu penelitian tersebut dilakukan oleh Clayton Alderfer pada tahun 1972. Di sini ada beberapa kategori dari teori IRG. Yang pertama ada kebutuhan eksistensi, yang kedua kebutuhan perhubungan, dan yang ketiga kebutuhan pertumbuhan. Lalu di sini ada teori 3 motif sosial. Jenis kebutuhan manusia dari teori motif sosial itu yaitu ada motif berafiliasi, ada motif berkuasa, dan ada motif berprestasi. Teori kebutuhan dari MC Cleland hanya memperhatikan kebutuhan non-finansial pada manusia dan tidak menyinggung kebutuhan finansial manusia lainnya. Lalu di sini ada teori 2 faktor. Yang pertama ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Apa sih faktor intrinsik itu? Yang pertama yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri dan dikaitkan dengan kepuasan kerjanya. Faktor intrinsik tersebut lebih dikenal dengan sebutan motivator. Lalu yang kedua adalah faktor ekstrinsik, adalah yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar pekerjaannya yang dikaitkan dengan ketidakpuasan pekerjaan. Faktor intrinsik tersebut dikenal dengan sebutan higiein. Lalu di sini ada teori 2 faktor. Yang pertama adalah ada contoh teori 2 faktor, ada contoh motivator dan contoh higiein faktor. Yang contoh motivator itu yang pertama ada pengakuan, tanggung jawab, prestasi, pertumbuhan, dan pengembangan, lalu ada pekerjaan itu sendiri. Lalu di sini ada contoh higiein faktor. Yang pertama yaitu ada gaji yang diterima, kedudukan atau jabatan, kondisi tempat kerja, lalu ada hubungan antar pribadi, dan lalu ada pengawasan. Nah, di sini ada teori equity. Apa sih teori equity itu? Teori equity didasarkan atas premis bahwa motivasi dipengaruhi oleh derajat keadilan yang dipersepsikan oleh seseorang karyawan dalam situasi kerjanya. Lalu ketidakadilan diukur dengan membandingkan pada rekan kerjanya yang sederajat dengan menghitung berapa ia memperoleh outcomes atau hasil dan berapa banyak ia harus berkorban atau mengeluarkan input untuk pekerjaannya yang sama dengan pekerjaan dirinya.
Di sini ada teori ekspektasi dari Virum. Kinerja performance adalah fungsi dari motivasi atau motivation yang kemampuan. Lalu ada rumus menunjukkan bahwa besarnya P tergantung dari besarnya M dan A. Meskipun motivasinya sangat besar sekali, tetapi jika kemampuannya tidak ada sama sekali, maka performance-nya itu hasilnya jadi 0. Dan di sini ada goal setting theory. Apa sih goal setting theory itu? Yang dikemukakan oleh Edwin Locke. Yang pertama ada kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Lalu kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan apabila tujuan itu sudah jelas dan dipahami dan bermanfaat. Lalu yang ketiga ada teori kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan akan makin besar kegunaan untuk bertingkah lakunya tersebut. Lalu ada teknik memotivasi atau yang disebut dengan pendekatan pekerja. Yang pertama ada pendekatan tradisional, pendekatan human relation, dan ada implicit bargaining, lalu kompetensi dan motivasi internal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pendekatan dari tradisional. Pendekatan ini dikenal sebagai suatu pendekatan yang beraliran keras, yang lebih memandang manusia sebagai alat produksi. Pendekatan ini berangkat dari asumsi McGregor tentang yang dikenal dengan teori X. Teori X mengasumsi bahwa karyawan pada dasarnya tidak suka bekerja, dan jika mungkin ia menghindari pekerjaan karena ia tidak suka bekerja, maka ia harus dipaksa atau dikendalikan atau ancam atau hukuman supaya mau bekerja untuk mencapai satu tujuan yang sama. Lalu ada karyawan cenderung menghindari tanggung jawab dan lebih suka diarahkan secara formal. Di sini ada pendekatan human relation. Saya akan menjelaskannya. Pendekatan ini mengutamakan hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Pendekatan ini berlandasan pada asumsi McGregor tentang manusia yang dikenal sebagai teori Y. Teori Y mengasumsi bahwa yang pertama, karyawan dapat memandangi pekerjaannya sebagai hiburan atau permainan. Yang kedua, orang yang akan melaksanakan sendiri pekerjaan dan mengendalikannya jika dia merasa komit dengan tujuan tertentu. Lalu yang ketiga, orang pada umumnya mau belajar untuk menerima tanggung jawab, bahkan untuk mencarinya sebuah tanggung jawab itu. Dan yang keempat, yaitu kreativitas, yaitu kemampuan untuk membuat suatu keputusan yang baik, tersebar luas di kalangan masyarakat dan tidak semata-mata merupakan fungsi manajemennya saja. Lalu ada implicit bargaining. Pendekatan ini merupakan kombinasi dari pendekatan tradisional dan pendekatan human relation dengan maksud untuk menutupi kelemahan dari masing-masing pendekatan dan memanfaatkan kelebihannya. Lalu di sini ada kompetensi. Ada beberapa poin-poin dari kompetensi, yaitu asumsi dari pendekatan ini sederhana saja, yaitu bahwa dengan menciptakan situasi persaingan diharapkan motivasi kerja akan bertambah besar. Dalam menciptakan situasi persaingan digunakannya insentif. Apa sih insentif itu? Yaitu faktor-faktor eksternal yang oleh individu dipandang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan. Lalu di sini ada teknik memotivasi dalam pendekatan pekerjaan. Kalau yang tadi kan ada pendapatan pekerja, kalau yang ini pendapatan pekerjaannya menurut teknik motivasinya. Yang pertama ada job alignment, lalu yang kedua ada job relation, lalu yang ketiga ada job enrichment, lalu ada goal setting, terus ada social technical approach. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.